Kemudian kita lihat bagaimana kisah dalam As-Sahihain itu. Kaum muslimin dipimpin oleh seorang pimpinannya, siapa? Lupa saya nama pimpinannya. Di dalam satu peperangan, maka mereka membuat marah pemimpinnya. Dalam pimpinan pasukan itu dibuat marah. Maka pimpinannya berkata, kumpulkan kayu bakar. Mereka kumpulkan kayu bakar. Setelah itu dikatakan, hidupkan. Nyalakan, dinyalakan. Setelah itu dia katakan, kalian semua masuk ke dalamnya. Ya. Kalian semua masuk ke dalamnya. Ini pimpinan yang memerintah ini. Amir memerintah. Suruh masuk ke dalam api. Lalu kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, sungguhnya kami ini masuk Islam karena lari dari api. Iya. Takut dari api. Kenapa kami suruh masuk api? Akhirnya redalah kemarahan pimpinannya ini. Begitu mereka kembali kepada Rasulullah SAW, diceritakan hal tersebut kepada Nabi. Maka Nabi berkata, andai kata mereka masuk di dalamnya, mereka tidak akan keluar selama-lamanya sampai hari kiamat. Iya. Mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Pendidikan tidak boleh taat dalam perkara maksiat. Suruh masuk ke api bunuh diri. Maksiat itu. Walaupun pimpinan yang memerintah. Nah, kita harus tahu tentang hal ini. Ya. Pimpinan saja, kalau memerintah kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Walaupun dia memberikan ancaman dengan ancaman apapun. Yang jelas, dia jangan taat dalam perkara yang maksiat. Ya. Jangan taat dalam perkara yang maksiat. Nah, ini prinsip ahli sunnah dalam masalah ini. Baik, kemudian kata beliau dalam poin berikutnya. Ya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa man kana min ahli al-Islam, dan siapa dari ahli Islam, fala tashhad lahu bi'amalin khair atau syarr. Siapa dari ahli Islam, dari kaum muslimin, jangan kamu mempersaksikan untuknya dengan suatu amalan yang baik dan tidak pula dengan suatu amalan yang jelek. Ya. Innaka la tadri bima yuftamu laku indal maut. Sebab kamu tidak tahu dengan apa ditutup untuknya ketika dia mati. Wa tarju lahu rahmatallah. Kamu mengharapkan untuknya rahmat Allah. Wa takhafu alayki dzunubah. Dan kamu takut atasnya dosa-dosanya. Wa la tadri ma yasbiqu lahu indal maut ila Allah min an-nadam. Dan kamu tidak tahu ya, apa yang telah mendahului untuknya ketika mati ya, kepada Allah berupa penyesalan. Wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqt idza mata 'ala al-islam. Ya, dan kamu juga tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala adakan pada waktu itu ketika dia mati di atas Islam. Tarju lahu rahmatallahi wa takhafu 'alaihi dunuba. Kamu harapkan untuknya rahmat Allah dan kamu takut atasnya dosanya. Ya. Baik. Di dalam poin ini Imam Al-Barbahari rahimahullah taala yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa ahli sunnah itu tidak mempersaksikan untuk orang tertentu dia ini dicap masuk surga atau masuk neraka. Iya. Tapi orang yang berbuat baik kita harapkan kebaikan untuknya. Orang yang berbuat jelek kita khawatir akan dosa-dosanya. Dipahami? Ada orang berbuat maksiat dalam banyak Muslim berbuat maksiat. Tidak boleh dikatakan ini penduduk neraka. Tidak boleh. Orang sangat taat, sangat saleh misalnya, yang sangat salehnya dikatakan oh ini penduduk surga. Tidak boleh dipastikan seperti itu kecuali apa yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja perkecualian. Jadi apa yang ada nafsnya dari Allah dan Rasulnya kita pastikan. Tidak ada, maka kita semua sama. Tidak ada yang tahu nasib kita. Nah, tapi kewajiban kita orang yang berbuat baik kita harapkan kebaikan untuknya. Orang yang berbuat jelek kita khawatir akan dosa-dosanya. Kita khawatir akan dosa-dosanya. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama ahli sunnah dalam masalah ini. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Beliau berpendapat boleh orang tertentu dikatakan ini penduduk surga kalau memang yang memberikan penilaian itu banyak orang. Yang memberikan penilaian banyak orang. Misalnya ada orang saleh, dinilai oleh banyak orang, ini orang saleh. Ya, maka penilaiannya ini bisa menjadi sebab dia dikatakan ini orang penghuni surga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh bin Baz berdalilkan dengan riwayat yang Nabi lewat di depannya jenazah.
Maka orang-orang memuji jenazah tersebut. Maka Nabi berkata wajib. Ya wajib atasnya surga. Lalu lewat lagi jenazah dan orang mencelanya. Maka Nabi berkata wajib atasnya neraka. Nah, demikian. Ya, berdasarkan riwayat ini dikatakan boleh dipastikan. Ya, tapi ini dua pendapat di kalangan para ulama, dan yang benarnya adalah pendapat jumhur ulama tidak boleh dipastikan. Ya, ada pun apa yang tersebut dalam hadis itu ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, "Wala min dzambin illa walil abdi minhu taubah." Dan tidak ada satu dosa pun kecuali bagi seorang hamba pada dosa tersebut ada taubatnya. Seorang hamba bisa bertobat dari hal tersebut. Iya. Dosa seorang hamba itu diampuni, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka setiap dosa pasti ada taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada taubat untuk hamba tersebut. Dosa apa saja? Termasuk dosa kesyirikan. Kalau dia berbuat kesyirikan, bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Iya. Dan tentunya seorang hamba dikatakan bertobat apabila terpenuhi padanya 5 syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam taubatnya. Syarat yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Syarat yang ketiga, dia menyesali perbuatannya. Ada yang meninggalkan, tapi dia tidak menyesali. Ya kan? Nah, kemudian syarat yang keempat, dia berniat lagi dalam dirinya, ya, dengan niat yang sangat pasti, tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Berazam, tidak akan mengulanginya lagi. Ini syarat yang keempat. Ada orang yang dia sesali dosanya, dia tinggalkan, tapi masih ada kehendak untuk melakukannya nanti. Ini juga belum dianggap tobat. Ya. Dan syarat yang kelima kalau masih ada waktu. Syarat yang kelima kalau masih ada waktu. Kapan itu kalau masih ada waktu? Pada 2 tempat. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, tidak ada lagi tobat. Nah, tidak ada lagi tobat. Sebab dalam hadis dikatakan malam yughargir, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Dan juga sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini 5 syarat tobat. Maka dosa apa saja bisa diampuni. Dosa apa saja bisa diampuni. Nah, dan dosa itu diampuni kadang dengan tobat. Seperti yang disebut di sini oleh Imam Al-Barbahari, orang bertobat. Itu diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang benar-benar tobat. Dan juga seorang hamba kalau ketika berbuat dosa lalu dia istighfar, ini juga termasuk sebab-sebab yang menyebabkan diampuninya dosanya. Nah, sebab-sebab diampuninya dosanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian amatlah mengampuni. Ya, dan demikian pula di antara penghapus dosa seorang hamba dengan berbuat kebaikan. Sebab kebaikan yang diperbuat itu menggugurkan dosa-dosanya. Menggugurkan dosa-dosanya. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Itu dalilnya. Tegakkanlah salat di 2 ujung siang dan suatu dari malam hari. Ya. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nah, menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ya. Dan pula dalam ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabillah
Wahai orang-orang yang beriman, inginkah kalian saya tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kalian dari min adabin alim, dari siksaan yang pedih? Disebutkan adalah dengan amalan salih, tu'minuna billahi wa rasulih, tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan diri kalian. Nah, itu juga dari sebab yang menggugurkan dosa. Ya. Baik, kemudian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di poin berikutnya, kata beliau, war-rajamu haqqun. Dan rajam itu adalah hak. Maksudnya di sini rajam, hukum rajam adalah suatu hukum yang hak. Benar, ada dalam syariat Islam. Benar, bagian dari Islam, dari sunnah. Nah, apa itu rajam? Rajam itu adalah melempar. Ya. Orang yang melakukan perzinahan, dan si pezina tersebut adalah orang yang sudah muhsan, orang yang sudah menikah. Ya, yang diinginkan dengan muhsan sudah berhubungan suami istri, bukan hanya sekedar sudah pernah akad, setelah itu cerai sebelum hubungan. Ya. Yang diinginkan sudah pernah hubungan suami istri, kemudian dia berzina dengan yang lainnya, maka di sini dikatakan dia ini pantas untuk mendapatkan hukum raja. Dipahami? Ini muhsan. Apabila dia berzina dan sabit atasnya bayyinah, bukti ia berzina sabit atasnya, keterangan dia berzina itu sabit, tetap, dan dikatakan sabit keterangan dia berzina itu dengan 4 saksi, kadang dengan 4 saksi. Kalau tidak cukup 4, cuma 1 atau berapa yang melihat, cuma 1 atau 2, maka itu tidak dianggap. Akan saksi yang 2 ini, kalau dia memberikan kabar dan tidak punya saksi, dia bisa kena hukum, dicambuk 80 kali. Sebab dianggap membuat kedustaan terhadap kaum muslimin. Harus punya 4. Atau pengakuan orang itu sendiri dari dirinya sendiri. Pengakuan dirinya sendiri. Nah, pengakuan dirinya sendiri. Ya. Kalau sabit seperti ini, maka bagi pemerintah untuk melakukan hukum rajam atasnya. Ya, pemerintah melakukan hukum rajam atasnya. Nah, dan Nabi SAW kadang dan di dalam hukum masalah ini, orang yang berbuat dosa, apakah ketika dia berbuat dosa dia ajukan dirinya ke pemerintah supaya ditegakkan hukum menyahad, atau boleh dia sembunyikan dan dia bertobat saja? Iya. Ini disebut rincian oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kata beliau, kalau memang dia ini khawatir dirinya jatuh terus dalam dosa, maka paling utamanya diserahkan dirinya ke pemerintah supaya ditegakkan atasnya had, dan jangan terulang lagi. Tapi kalau dia mampu untuk bertobat, ya, dan merasa dirinya akan bertobat dengan tobat yang baik, maka itu lebih utama darinya dia tutup apa yang terjadi pada dirinya, ya, dan dia tidak ajukan ke pemerintah. Nah, ini disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dalil tentang rajam ini itu ada di dalam ayat Al-Quran, tetapi disebutkan oleh para ulama tidak termaksud. Ya. Dia ada secara cuman tidak tertulis dalam mushaf. Ya. Baik. Kemudian hukum rajam ini, bentuk pelaksanaannya itu dilempar dengan batu-batuan, batu-batu kecil. Ya, kata para ulama. Sebab namanya rajam itu melempar, rajam. Rajam itu harus biasanya melempar dengan batu kecil. Kenapa dilempar dengan batu kecil? Maksudnya batu bukan juga batu kerikil, ya. Batu kerikil itu lama maksudnya. Batu tidak terlalu besar, supaya dia merasakan pedihnya, sakitnya, yang diinginkan. Ya. Kata para ulama hikmahnya, dia sudah mengambil berlezat diri dengan suatu perkara yang diharamkan. Maka sebagai balasannya seluruh tubuhnya yang lezat itu tadi, yang mendapatkan kenikmatan itu harus merasakan kesedihan. Ya. Maka dia dirajam dengan hal tersebut. Dan boleh diikat, ya, tubuhnya, diikat sebagiannya. Nah, diikat sebagiannya kalau dikhawatirkan lari. Ya, diikat tangannya misalnya, kemudian diikat sebagiannya. Ya, kalau dia khawatirkan lari, dilempar sampai mati.
dilempar sampai mati. Itulah hukum rajam. Dan tidak ada melempar dengan batu besar, dipukul misalnya kepalanya dengan batu besar, itu salah. Tidak ada dalam pelaksanaan hukum rajam. Nah, baik, di sini pengarang menetapkan tentang hukum rajam dalam bab akidah. Sebab asalnya kaitannya dengan bab fikih, ya kan? Pertanyaan kenapa muncul di bab akidah? Nah, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahawa para ulama memasukkan pada masalah-masalah fikih dimasukkan ke dalam kitab akidah untuk menyelisihi ahli bidah. Nah, dan di dalam masalah rajam, orang-orang Khawarij itu mengingkari rajam. Orang-orang Khawarij mereka mengingkari rajam. Maka oleh Imam Al-Barbahari ditetapkan bahawa war-rajamu haqqun, dan rajam itu adalah hak. Ya. Baik, kemudian kata beliau wal masih 'ala al-khuffain, dan mengusap di atas al-khuffain. Mengusap di atas al-khuffain. Mengusap di atas al-khuffain, sepatu. Al-khuff itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit menutupi mata kaki. Itu al-khuff. Nah, kapan dia kulit menutupi mata kaki, dia masuk dalam khuff. Kalau bukan dari kulit, maka dia terhitung na'al. Terhitung dalam hitungan kida atau na'al sendal, semisal dengan itu. Tentang mengusap di atas al-khuff, ini adalah perkara yang disyariatkan dan perkara yang sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Nah, dalil tentang disyariatkannya, para ulama ahli sunnah mengambil dalil dari ayat Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Mengusap di atas al-khuffain, hadisnya mutawatir. Iya. Adapun dari ayat Al-Quran dalam salah satu bacaan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bah." Orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri untuk salat, maka cucilah muka-muka kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulikum. Kalau bacaan kita apa? Kalau bacaan kita di mushaf yang kita pegang di Indonesia ini, wa arjulakum, di fathah lamnya. Di salah satu bacaan dalam qiraat sab'ah juga dibaca wa arjulikum pakai li. Jadi maksud ke ru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian dan usaplah kaki-kaki kalian. Di sini usap kaki kalian, yaitu kata para ulama mengusap kaki apabila kakinya memakai sepatu. Dipahami? Ini sisi pendalilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, orang-orang Syiah memang berdalilkan dengan qiraat ini, bacaan jar, untuk pendalilan mereka bahawa kaki itu diusap, tidak dicuci. Nah, kalau kita melihat ada orang beruduk, kemudian pas mencuci kaki-kakinya tidak dia cuci, cuma dia usap saja, itu Syiah. Ya. Sebab itu ciri umumnya mereka. Kaum muslimin sepakat bahawa kaki itu kalau tidak memakai sepatu itu dicuci. Tidak ada menyelisihi kecuali orang-orang Syiah Rafidah saja. Mereka berdalilkan dengan ayat ini, wa arjulikum, ya, mengatakan diusap di atas kaki, dan dibantah oleh para ulama dari banyak sisi. Ya, dibantah oleh para ulama dari banyak sisi. Ya, sisi yang pertama sebutkan sebagai bantahan, tak apa kita berikan sedikit. Wa arjulakum, wa arjulikum. Ini satu bacaan. Wa arjulikum. Di sini di kasrah, sebab kalimat sebelumnya kasrah juga di ru'usikum. Ya, jadi ketika kasrah sebelumnya, setelahnya bagusnya juga di kasrah. Sebab bertetangga maka dia di kasrah. Ini distilahkan oleh para ulama ahli nahwu majrur bil mujawab. Dia di kasrah karena tetangganya juga ikut di kasrah. Asalnya tidak sama hukumnya. Asalnya dia mansub, tapi karena sampingnya di kasrah ikut juga di kasrah. Ya. Jadi kalau mengartikan tetap hukumnya dia ikut kepada dicuci. Walaupun dia majrur, walaupun dia majrur dari sisi nahwunya, dari sisi i'rabnya. Dipahami jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, anggaplah ada riwayat arjulakum, dan ada riwayat arjulikum. Riwayat arjulakum itu lebih kuat dari sisi qiraah. Kemudian yang kedua, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menguatkan qiraat ini. Hadis yang lagi yang menguatkan, ya, bahawa yang dipakai adalah arjulakum, dipakai adalah mencuci. Sebab dalam seluruh hadis sebutkan dengan lafaz mencuci kalau tidak memakai sepatu.
kalau tidak memakai khuf. Nah, kemudian jawaban yang ketiga, itu jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iya betul di situ. Artinya mencuci kaki. Tapi dicuci apabila kaki itu memakai sepatu, memakai khuf. Itu jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, iya. Baik. Jadi sebagai kesimpulan bahwa mengusap di atas sepatu itu adalah perkara yang disunnahkan. Ya, memang ada sebagian sahabat dulu pernah berpendapat tidak disunnahkan, tapi belakangan mereka rujuk. Ya, dan menjadilah kesepakatan di kalangan para ulama. Ya, demikian pula mengusap di atas kos kaki, dibolehkan mengusap di atas kos kaki. Demikian pula mengusap di atas sendal. Sendal itu ukurannya apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Ikhtiarat, sendal yang boleh diusap itu sendal yang tidak bisa dilepas kecuali kalau menggunakan tangan dan menggunakan kaki yang lainnya. Sendal. Kalau sendal jepit bukan sendal lah yang salah. Ya. Bukan sendal yang bisa diusap. Itu ukuran sendal yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Ikhtiarat. Nah, dan tentunya mengusap di atas sepatu itu punya hukum-hukum tersendiri ya. Dan di sini kita cuma mengisbat, menetapkan tentang hukum umumnya. Kalau ingin mengusap, sebelum dia memakai sepatu, dia harus berwudu sempurna dulu. Dia berwudu sempurna. Setelah berwudu sempurna, dia pakai sepatu. Nah, di sini ada keringanan boleh mengusap. Dia pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Misalnya batal wudunya, ya, boleh dia berwudu pas sampai kaki, tidak perlu dia buka kaos kaki. Ambil air, usap di atas kaos kaki, sudah cukup. Sudah dianggap berwudu. Nah, semenjak dia usap, di situ berlaku boleh dia usap terus sampai 24 jam, satu hari satu malam. Semenjak dia usap. Kalau dia mukim, kalau dia musafir boleh 3 hari 3 malam. Itu ringkasnya. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa taqsirus salati fi safar sunnah. Dan mengqasar salat dalam safar adalah sunnah. Iya. Mengqasar salat dalam safar adalah sunnah. Yang diinginkan di sini oleh sunnah yaitu bagian dari Islam. Sebab mengqasar salat itu sendiri diperselisihkan. Apa hukumnya mengqasar salat bagi musafir? Apakah wajib atau sunnah? Apakah wajib atau sunnah? Ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini dalam mazhab Abu Hanifah, dan ini yang kuat insyaallah taala, bahwa mengqasar salat bagi musafir itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebab di dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, "Furidatis salatu masna masna, azidat fil hadar wa ukirrat fis safar." Salat itu diwajibkan dua-dua. Asal kewajiban salat dua-dua. Jadi salat sebelum kaum muslimin pindah di Madinah, itu salat dua-dua kaum muslimin lakukan. Terus salat itu kan kewajiban salat turun 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Di sepanjang itu kaum muslimin salat dua-dua. Nah, ketika pindah ke Madinah, maka ditambahlah jumlah rakaat, jumlah salat ketika mukim. Ya, jadi tambah duhurnya menjadi 4, ya maghribnya menjadi 3, kemudian asarnya menjadi 4, isya'nya menjadi 4. Sekali ditambah. Adapun pada safar tetap 2 kewajibannya. Ukirrat fi safar, safar tetap 2. Nah, di sini kalimat qurra diwajibkan, menunjukkan wajibnya asalnya 2. Safar tetap ditetapkan, berarti tetap wajib, ya kan? Kalau begitu bagi yang musafir, itu wajib untuk salat 2 rakaat bagi yang musafir. Pada semua salat kecuali salat maghrib. Sebab salat maghrib itu sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa salat maghrib jumlahnya tetap 3 rakaat musafir maupun selain musafir. Jelas ini? Ya, kalau salat subuh kan memang cuma 2 ya. Maka yang boleh dikasar asar, zuhur, asar, kemudian isya. Salatnya 2 rakaat bagi musafir wajib. Ya, karena itulah kalau dia musafir, dia imam, dia harus salat 2 rakaat. Ya, harus salat 2 rakaat. Atau dia salat sendiri, dia harus salat 2 rakaat. Tapi kalau dia sebagai makmum, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma ju'ila al-imamu yu'tamma bih." Dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia sebagai makmum harus ikut jumlah rakaat dia imam. Kalau imamnya 4, dia juga harus ikut 4. Ya, demikian. Paham ya? Ya, jadi kalimat Imam Al-Barbahari di sini
Mengqasar salat dalam safar adalah sunnah. Ya, sunnah bermakna umum yang kita sebut tadi. Bukan sunnah dalam istilah ulama fikih, sunnah derajat setelah wajib, bukan. Ya, sunnah bermakna umum. Baik. Kemudian kata beliau, was-shaumu fis safari, was-shaum fis safar. Man syaa'a sham wa man syaa'a afṭar. Demikian pula dari masuk dari Islam adalah puasa ketika safar. Siapa yang ingin dia puasa dan siapa yang ingin dia berbuka. Baik, para ulama sepakat bahwa seorang musafir itu boleh untuk berbuka. Boleh untuk berbuka. Para ulama sepakat itu. Dan para ulama sepakat seorang musafir kalau dia ingin puasa, maka boleh dia puasa. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama tentang yang mana yang lebih afdal, dia berbuka atau berpuasa. Ini yang ada letak perselisihan. Kalau yang diperselisihkan mana lebih afdal, berbuka atau berpuasa, maka kita harus bagi perjalanan itu, safar itu terbagi dua. Ada safar yang berat dan ada safar yang ringan. Kalau safarnya ringan, maka lebih afdalnya dia berpuasa. Kalau safarnya berat, maka lebih afdalnya dia berbuka. Ya, kalau safarnya ringan, lebih afdalnya dia berpuasa walaupun boleh berbuka. Kali boleh berbuka, tapi lebih afdalnya berpuasa. Kalau safarnya berat, afdalnya dia berbuka dan boleh dia berpuasa kalau dia mau. Bagaimana Nabi ketika di perang atau di bulan Ramadan dalam perang, tidak ada puasa di pasukan itu kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawah. Terik matahari yang sangat panas. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala ba'sa. Kemudian kata beliau di sini, man syaa, siapa yang ingin dia puasa dan siapa yang ingin dia berbuka. Nah, dalam hadis dikatakan al-mutatawwi amirun nafsi. In syaa afṭar wa in syaa tar. Orang yang puasa sunnah itu adalah pemimpin dirinya. Kalau dia ingin berpuasa dia berpuasa, ingin dia berbuka berbuka. Nah, ya, dan rincian-rincinya tadi seperti yang kita uraikan tadi. Kemudian kata beliau, wala ba'sa bi salati fi tarawih. Dan tidak apa-apa salat pakai sirwal. Salat pakai sirwal. Itu pakai celana. Nah, maksudnya di sini sirwal yang lebar dan sirwal yang sempit, membentuk atau tipis, tidak. Tapi sirwal yang lebar itu diperbolehkan. Ya, hal tersebut diperbolehkan. Ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nabi SAW pernah mengatakan bahawa seorang itu hendaknya salat pakai dua kain, pakai saut atau pakai ini. Di antaranya sirwal juga tersebut dalam hadis riwayat Bukhari. Maka yang ditetapkan oleh pengarang di sini adalah perkara yang benar. Ini tiga masalah. Kalau masalah rajam tadi, masalah mengusap di atas al-khuffain, itu jelas. Mengusap di al-khuffain sengaja dimasukkan di bab akidah di sini. Sebab orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah Rafidhah itu mengingkari mengusap di atas al-khuffain. Ya, kerana itu wajar dimasukkan Imam Al-Barbahari. Tapi masalah mengqasar salat, masalah puasa, masalah memakai sirwal, saya tidak tahu dari sisi mana atau siapa dari ahli bidah yang menyelisihi sehingga Imam Al-Barbahari memasukkannya dalam syarh Sunnah. Wallahu taala alam. Syekh Abdullah Ar-Rajihi juga yang mensyarah kitab ini, beliau sudah menyebutkan. Nah, baik, selanjutnya kita lanjutkan insyaallah taala setelah ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.